Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Novi Eko Prasetyo selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasrul Ibad dengan NPM 22110004200059. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Novi Eko Prasetyo di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Jadi di sini saya menganalisis salah satu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, yaitu PT Samsung. Jadi profil perusahaan dari PT Samsung, Samsung adalah perusahaan multinasional yang berasal dari Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1938. Nah, awalnya Samsung memulai bisnisnya sebagai perusahaan perdagangan kecil yang menjual ikan kering dan buah-buahan. Namun seiring berjalannya waktu, Samsung berevolusi menjadi konglomerat besar yang bergerak di berbagai sektor termasuk elektronik, teknologi informasi, konstruksi, keuangan, dan farmasi. Nah, Samsung Elektronik adalah anak perusahaan utama Samsung, yaitu produsen elektronik terbesar di dunia, dan perusahaan ini terkenal dengan produk-produk seperti smartphone, televisi, peralatan rumah tangga, dan chip memori. Samsung juga merupakan salah satu produsen chip memori terbesar di dunia. Lalu strategi perkembangan perusahaan Samsung. Jadi strategi dari perusahaan Samsung itu yang pertama, Samsung itu fokus pada inovasi dan teknologi. Jadi Samsung secara konsisten berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk inovatif dan teknologi yang canggih. Terus yang strategi yang kedua yaitu pemasaran dan branding yang kuat. Jadi Samsung dikenal dengan strategi pemasaran dan branding yang efektif yang membantu membangun citra merek yang kuat di seluruh dunia. Terus strategi selanjutnya yaitu kolaborasi dan kemitraan yang strategis. Jadi Samsung menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk meningkatkan kekuatan dan jangkauan pasarnya. Terus yang keempat, Samsung itu strateginya itu berinvestasi dalam infrastruktur perusahaan. Jadi Samsung secara konsisten berinvestasi dalam infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional. Jadi kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional bervariasi di setiap negara. Secara umum pemerintah cenderung mendukung masuknya perusahaan multinasional karena dapat memberikan manfaat seperti penciptaan lapangan kerja. Jadi perusahaan multinasional dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian lokal. Terus manfaat selanjutnya yaitu transfer teknologi. Jadi perusahaan multinasional dapat membawa teknologi baru dan meningkatkan daya saing industri lokal. Terus yang ketiga yaitu peningkatan investasi. Jadi perusahaan multinasional dapat meningkatkan investasi asing baik yang langsung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan selain itu pemerintah juga perlu memperhatikan potensi dampak negatif dari perusahaan multinasional seperti eksploitasi tenaga kerja. Jadi perusahaan multinasional mungkin mengeksploitasi tenaga kerja dengan membayar upah rendah dan menciptakan kondisi kerja yang buruk. Terus juga harus memperhatikan dampak lingkungan. Jadi perusahaan multinasional dapat mencemari lingkungan dan merusak sumber daya alam. Jadi pemerintah perlu memperhatikan itu. Terus juga dominasi pasar. Jadi artinya perusahaan multinasional itu dapat mendominasi pasar lokal dan menghambat pertumbuhan perusahaan lokal. Jadi pemerintah harus lebih selektif dalam
kebijakan-kebijakan untuk perusahaan multinasional. Lalu analisis terhadap perkembangan Samsung di Indonesia. Jadi Samsung telah menjadi pemain penting di pasar elektronik Indonesia selama bertahun-tahun. Perusahaan ini telah berhasil membangun merek yang kuat dan menjangkau konsumen di berbagai segmen. Produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Samsung menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif yang menarik konsumen di Indonesia. Terus juga Samsung menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk menjangkau konsumen Indonesia, termasuk iklan televisi, media sosial, dan program promosi. Terus Samsung juga memiliki jaringan distribusi yang luas di Indonesia yang memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mengakses produk dari Samsung tersebut. Terus Samsung juga menyediakan dukungan layanan pelanggan yang baik dan memastikan kepuasan pelanggan. Kesimpulan, jadi Samsung telah menjadi perusahaan multinasional yang sukses di Indonesia, dan perusahaan ini telah berhasil membangun merek yang kuat dan menjangkau konsumen di berbagai segmen. Namun Samsung juga menghadapi beberapa tantangan di Indonesia seperti persaingan yang ketat dan fluktuasi nilai tukar. Untuk tetap sukses di Indonesia, Samsung perlu untuk berinovasi, beradaptasi dengan perubahan tren konsumen, dan memperkuat jangkauan jaringan distribusinya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.